Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja di depan saya sekarang ada satu kotak yang berisikan sebuah laptop yang menarik banget. Saya udah penasaran dari ngeliat dia rilis karena cukup beda dari yang biasanya. Dan ini dia, di depan saya ada the new MacBook Air 15. Jadi MacBook Air yang tipis tapi ukurannya 15 inci. Saya dapetin ini di toko HP dia. Jadi buat yang pengen beli atau mau ngecek, langsung aja saya taruh linknya di deskripsi. So langsung aja kita unboxing. Saya juga pengen lihat kayak gimana nih barangnya. Dari kotaknya sih gede ya. Jadi ya mestinya sih bakal beda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. So ini dia, langsung aja kita cek ini kotaknya. Oke. Oh iya. Ya jadi ada gambar MacBooknya. Seperti biasa di sini Apple mencoba menunjukkan sisi samping. Wajar ya, karena emang kan namanya juga MacBook Air ya, jadi dia harus dilihatin tipisnya. Dan kalau dilihat sini asli tipis banget sih, ini tipis banget, kelihatan tipis banget. Sini ada MacBook Air dan di belakang kita bisa lihat yang ini adalah versi 256GB, 8GB Unified Memory, jadi RAM-nya yang 8GB aja, 15 inci, 8 core CPU dan 10 core GPU. Jadi harusnya kalau untuk pemakaian yang tidak terlalu intensif udah lebih dari cukup. Tapi ini menariknya dia sudah pakai M2 ya MacBook Air-nya, jadi harusnya sih performanya udah cakep. Langsung aja nih kita buka tanpa perlu pakai pisau ya, karena kan pakai pull tab doang nih, enak. Oke, kita silent dulu sebentar. Oke, selalu satisfying ya untuk ngebuka produk Apple. Kita balik lagi. Kotaknya sih ya berat, lumayan. Oke, wow, gede ya. Untuk sebuah MacBook Air ini kelihatannya gede ya. Jadi buat yang suka dulu ngerasa wah MacBook Air tuh harusnya tipis dan kecil, ringkas. Ya ini ringkas, nggak tebal, cuman ya gede aja. Yuk sekarang kita buka ini plastiknya. Oke. Dan ini dia MacBooknya, yang desainnya tentu tidak perlu dijelaskan lagi, sangat MacBook sekali ya. MacBook kayaknya desainnya memang begitu-begitu aja kan ya. Aluminium finish, warnanya ini space gray apa silver ya? Ini warnanya kayak nggak tulisan lagi, jatuh kan. Ya pokoknya desainnya seperti ini, MacBook banget ya, tipis. Tapi kalau mau dibilang ringan banget sih nggak ya. Ya ini jadi ya masih ringan tapi nggak yang ringan banget sih, nggak. Kalau menurut saya nggak yang ringan-ringan banget. Kita lanjut dulu ke isi kotak lainnya. Ini ada kitab-kitab berisikan kertas-kertas dan pastinya ada stiker paling bergengsi sejagat raya, tidak lain tidak bukan stiker Apple ya kan. Stiker paling bergengsi kalau kita pajang di mobil, pakai Apple tuh. Tawan. Terus apa lagi? Oke, di sini tidak ada apa-apa lagi. Ini bisa dimasukin dulu biar rapi, biar nggak hilang. Oke, sini ada chargernya. Chargernya seperti ini ya, yang kepala 3 wajar karena ini kan bukan produk untuk region Indonesia ya. Pasti dari bawa dari luar, jadi chargingnya seperti ini, bricknya ya, ini disambungin gini bisa. Dan satu lagi tentu ada kabel MagSafe-nya yang braided ya, jadi kabelnya udah cakep nih, kabelnya udah yang premium. Saya suka kabelnya pakai MagSafe ke sini. Jadi untuk recap isi kotaknya ya, di sini ada MacBooknya, ada kabel USB-C sama charger dan kabelnya. Oke, sekarang kita lihat lanjut ke laptopnya. Oke, kita buka pertama kali karena biasanya kan dia kalau dibuka langsung bunyi tuh. Kita coba ya. Kita tes hands-nya dengan tarik satu jari. Oke. Langsung nyala seperti biasa. Oke. Ya, sambil nunggu dia boot. Impresi pertama, ukurannya memang besar sekali ya, ukurannya gede ya. Area untuk touchpadnya lebar banget di sini ya, bisa lihat nih touchpadnya gede. Untuk palm restnya di sini juga lumayan gede ya, di kiri kanan. Oke, sebenarnya buat taruh tangan, keyboardnya gede. Oke, menurut saya sih sebenarnya desainnya sangat
sangat MacBook sekali. Bagusnya dia tidak ada touch bar ya, udah physical button semua. Ukurannya gede, kita coba setup dulu masuk ke dalam. Jadi saya skip untuk proses setupnya, kita lanjut dulu nanti. Oke, sekarang ini udah saya setup si MacBook Air 15 dan kalau di layar sekarang di video kelihatan ya kalau laptopnya lebih gede. Dan saya juga baru ingat ternyata saya nge-review MacBook Air M2 yang pertama kali yang 13 inch itu udah setahun yang lalu ya. Jadi ternyata udah berjarak setahun nih antara ya 13 sama 15. Sekarang nih barangnya udah ada, udah saya setup. Saya tutup sebentar dan ini buat perbandingan aja. Kalian ada yang penasaran kalau saya compare dengan MacBook Pro 14 inci ya. Jadi ini MacBook Pro yang 14. Saya taruh di sini dan berbeda sekali ukurannya, sangat kelihatan bedanya selisihnya. Ya, MacBook Pro saya jadi kelihatan kecil di sini. Ya, jadi kalau dibandingkan sama yang MacBook Air, ini MacBook Air-nya saya timpa dengan MacBook Pro dan memang kelihatan selisihnya jauh lebih kecil. Kemudian tadi kan saya juga sempat ngebahas soal ukurannya, saya sempat sebutin tadi soal ukuran. Soal bobotnya. Kan saya tadi ngerasa ini nggak terlalu enteng lagi dan ternyata setelah saya coba timbang di sini ya. Ini saya coba timbang, si MacBook Air ini memang sesuai dengan apa yang ditulis Apple di websitenya kalau beratnya adalah 1,5 kilo ya, 151 ya, 1,5 kiloan ya, 1,5 kilo untuk laptopnya doang. Sedangkan kalau misalnya saya throwback ke MacBook Air yang 13 ya, yang kemarin yang M2 itu sama chargernya aja itu belum sampai 1,5. Jadi ya bisa kebayangkan kalau ini lebih berat. Sedikit perbandingan ya, karena mumpung masih ada MacBook Pro-nya. Nah, sini saya coba taruh MacBook Pro dan berat MacBook Pro ini ada di 1,7 kilo. Jadi ya berbeda sekitar 200 gram ya antara kedua laptop ini dan membuat ini MacBook Air tapi dia nggak yang enteng-enteng banget, meskipun kalau tipis tetap perlu diapresiasi karena ini emang keren banget sih tipisnya. Kalau misalnya kita lihat dari samping nih ya kayak gini, saya buka gini, wah itu emang tipisnya keren banget sih, emang tipisnya bagus banget, keren banget. Nah sekarang saya coba kasih tunjuk dulu sedikit untuk hasil dari tadi saya coba untuk Geekbench dan angkanya segini ya, cukup tinggi sebenarnya tapi memang ya angka standarnya kayak gini gitu kan, emang tidak berubah gitu specs internalnya. Habis itu untuk SSD juga ternyata speednya tidak berubah, tadi saya cek masih tetap SSD yang bisa dibilang lambat tapi ya wajar karena ini adalah yang versi 8256. Jadi RAM-nya emang bukan yang besar, storage-nya juga bukan yang paling besar, jadi ya RAM-nya emang storage-nya speed-nya akan segini. Habis itu kalau kita lihat lagi ke desain dari MacBook-nya sebenarnya ya saya bisa bilang kalau ini adalah MacBook Air 13 yang emang cuman digedein aja sama Apple ke ukuran 15 inci untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari usernya. Nah, kebutuhan apa sih yang kira-kira cocok dengan laptop ukuran seperti ini? Nah, kalau kita lihat dari MacBook Air yang gede seperti ini tapi memang tidak ada perubahan specs yang signifikan karena chipsetnya masih M2 ya, RAM segala macam. Ini menurut saya memang ditujukan bagi mereka yang butuh visual lebih lebar dibandingkan MacBook Air yang sebelumnya. Jadi mungkin untuk Photoshop gitu kan yang 13 inci mungkin terasa agak sempit gitu ya, butuh layar lebih besar gitu ya. Bisa. Atau mungkin buat ngedit video yang nggak terlalu berat, resolusinya mungkin nggak sampai yang 4K dengan bitrate tinggi atau 8K. Kayak misalnya buat ngedit-ngedit video vertikal, buat di CapCut dan segala macam TikTok, nah itu masih cakep sebenarnya, masih enak sebenarnya untuk pakai dan memaksimalkan potensi yang ada di laptopnya ini. Ya, habis itu kita bisa lihat juga di sini dari layar dia yang besar, panelnya juga kelihatannya bagus. Ya masih ada notch tentu saja ya. Salah satu bahasa desain dari MacBook saat ini ya. Kalau tidak ada notch berarti bisa dibilang bukan MacBook yang baru gitu ya, masih ada notch-nya. Terus dari segi port ya juga dia tidak ada tambahan yang berarti ya. Kita lihat ya ada MagSafe, masih ada Thunderbolt ya, masih ada untuk jack audio, cuman ya tentunya tidak ada yang namanya slot untuk SD card. Jadi buat mereka yang mungkin membutuhkan SD card ya, masih menggunakan SD card, mungkin transfer file dari kamera segala macam. Ya kalau di sini harus tetap pakai dongle, cuman kalau mau lebih praktis ya lebih cocok beli MacBook Pro gitu. Apalagi yang bisa saya bilang dari MacBook ini, kalau untuk kesan pertama sekarang kayaknya nggak banyak ya, selain yang tadi dari ukuran kita udah timbang, dari bobot ya ukuran tadi udah kita omongin, layar juga udah ada ada notch-nya, tadi kita udah lihat hasil benchmark-nya juga. Apalagi ya,
Mungkin kalau misalnya itu speaker kali ya. Speaker di sini kan masih sama seperti MacBook Air yang sebelumnya. Kalau MacBook Pro kan ditaruh di samping nih, ada speakernya. Kalau ini tetap ditaruh di bagian lipatan di sini, ya tetap kelihatan lebih clean. Tapi untuk audio, pengujian segala macam mungkin akan saya simpan di video reviewnya aja nanti. So kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada yang pengen diulas juga, ada yang mungkin tanya ini bisa dipakai apa aja, seberapa bagus performa untuk tugas-tugas tertentu, silahkan tulis aja pada kolom komentar di bawah. Nanti bakal saya cobain di video reviewnya yang harusnya sih ya, kalau dari apa yang saya lihat di perangkatnya sekarang yang ada di MacBook Air ini, harusnya sih review nggak lama-lama ya, karena emang nggak terlalu banyak hal-hal yang berubah signifikan, jadi harusnya reviewnya bisa lebih cepat. So ya, kayak untuk sekarang segitu dulu unboxing dan first impression saya untuk the new MacBook Air 15 inci. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.